Pemirsa, pemilik toko ponsel yang diduga melakukan tindak penipuan data yang digunakan untuk pinjaman online mendatangi Mapolres Jakarta Timur pada Rabu sore. Mereka membantah membuka lowongan pekerjaan yang kemudian menggunakan data pelamar kerja untuk transaksi pinjol. Menindaklanjuti dugaan pencurian data yang dilakukan mantan sales toko ponsel di kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Pemilik toko Wahana Store, Widianto, mendatangi Mapolres Jakarta Timur pada Rabu malam. Widi menjelaskan iklan lowongan kerja dari salah satu mantan karyawannya berinisial R atas inisiatif dirinya sendiri tanpa sepengetahuan pemilik toko. Menurut Widi, R yang menjadi terlapor sudah tidak lagi bekerja di tempatnya sejak bulan Mei lalu. Widi berjanji dirinya akan kooperatif membantu kepolisian untuk mengungkap kasus ini yang telah mencemari nama baiknya. Kalau bilang lowongan kerja itu bohong. Karena kalau walaupun itu ada lowongan kerja, asalnya ada tertulis maupun di online. Sebelumnya puluhan orang yang mengaku menjadi korban tindak penipuan bermodus lowongan pekerjaan mendatangi Mapolres Jakarta Timur Jumat pekan lalu. Peristiwa ini bermula saat pelaku berinisial R meminta korban mendownload aplikasi belanja online dan foto KTP sebagai salah satu persyaratan kerja. Setelah itu, pelaku R menggunakan data para korban untuk belanja ponsel dari tokonya dengan menggunakan jasa pinjaman online. Awalnya meminta tolong kepada para korban. Kebetulan nih para korban ini banyak kan memang kenal sama si oknum sales ini. Nah, biasanya latar belakangnya itu mayoritas teman sekolah dan tetangga. Bahkan ada saudara juga. Ya dia modusnya menawari pekerjaan untuk input penjualan. Nah, lalu setelah datang ternyata diminta KTP dan diminta handphonenya. Namanya mau ngelamar kerja kan kita pasti percayanya ya diminta KTP sama itu wajar lah ya. Ternyata tanpa sepengetahuan para korban ini, HP itu diinstalkan aplikasi pinjaman online dan cicilan online. Nah, setelah aplikasi itu berhasil terinstal dan si pelaku ini, si terduga ini baru memberitahu bahwa dia sudah menginstalkan itu. Jadi cicilan fiktif seperti itu. Jadi handphonenya nggak pernah diberikan ke kami. Ada alasan lain, dia pernah mengatakan bahwa HP itu sebenarnya sudah terjual secara offline. Namun untuk membantu rating penjualan, biar ada data di online, kita disuruh berpura-pura membeli handphone tersebut gitu. Tapi dengan jaminan bahwa dia yang bertanggung jawab seperti itu. Itu tapi setelah kita menyerahkan handphonenya itu. Nama sadar kalau ternyata ditipu tuh awalnya gimana Mas? Sadar ada tagihan kah atau seperti apa? Sadar itu ketika saya cek HP. Saya cek HP, di HP saya ada aplikasi Home Credit seperti itu, aplikasi pinjaman online. Ada juga teman-teman yang bahkan tanpa sepengetahuan juga dicicil pinjaman online, pinjol juga seperti itu. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan pihaknya telah melakukan pendidikan terkait laporan ini dan telah memeriksa 6 orang korban dari total 26 korban penipuan. Adapun total kerugian yang ditanggung para korban mencapai 1 miliar rupiah. Jadi dengan modus tersebut dia mendapatkan korban kurang lebih ada 26 orang dan jumlah kerugian 1 miliar lebih. Untuk langkah yang sudah dilakukan oleh Polres Metro Jakarta ini karena masih dalam tahap penyelidikan, maka kami telah memeriksa sebanyak 6 orang saksi, dalam hal ini adalah para korban. Dari kasus ini, masyarakat harus lebih berhati-hati lagi saat menerima lamaran pekerjaan. Apalagi jika terkait permintaan data pribadi yang tidak jelas penggunaannya. Dari Jakarta, jurnalis NTV melaporkan.